Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita berukuran besar ditolak oleh orang tua tunangan. Mereka akhirnya memohon menikah dengannya, tapi itu sudah terlambat. Dikutip dari erabaru.net, seorang wanita ukuran plus ditolak oleh orang tua tunangannya karena mereka ingin putranya menikahi seseorang yang langsing dan menarik. Segera setelah itu mereka menyesali keputusan mereka dan memohon padanya untuk menikahi putra mereka. Tapi itu sudah terlambat. Ben bertemu Stephanie di kampus dan jatuh cinta padanya. Meskipun dia tidak memiliki sosok jam pasir atau penampilan paling menakjubkan dari gadis-gadis lain, dia adalah yang paling cantik di matanya dan dia memujanya. Stephanie juga menyukainya, dan ketika Ben melamarnya 2 bulan setelah pacaran, Stephanie dengan senang hati mengangguk iya. Ben kemudian memutuskan untuk memperkenalkan Stephanie kepada orang tuanya dan mengundangnya untuk makan malam. Tetapi orang tuanya Stella dan Richard mengerutkan kening ketika mereka melihat seorang wanita bertubuh besar memasuki rumah mereka bersama putra mereka. Ben, bisik Stella saat Stephanie masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Apakah dia ibu gadis itu? Apa? Ben mengangkat alis. Bu, apa yang kamu katakan? Itu jahat. Dia adalah Stephanie, gadis yang ingin kuperkenalkan padamu dan ayah. Dia terlalu besar, Ben, dan itu membuatnya terlihat terlalu tua untuk anak seusianya, kata Stella tegas. Apakah kamu benar-benar mengharapkan kami untuk menerimanya sebagai menantu perempuan kami? Ibu, Ben menembak balik. Kamu bahkan tidak mengenalnya dengan baik. Bagaimana kamu bisa menghakiminya seperti itu? Tolong hentikan ini, gumamnya marah sambil berjalan pergi. Stella dan Richard sangat senang melihat tunangan putra mereka. Tetapi mereka tidak mengantisipasi hal seperti ini. Persepsi mereka tentang pilihannya sangat berbeda. Faktanya, mereka mengharapkan wanita langsing dan menarik, bukan seperti balon. Sambil makan malam, Stella menatap Stephanie saat dia mengambil 1 porsi spaghetti dan meraih potongan roti bawang putih berikutnya. Stella dan Richard bertukar pandang dengan cemas, dan setelah beberapa saat Stella angkat bicara. Ben, katanya meletakkan garpu di samping piringnya. Ini harus berhenti. Ben berhenti makan dan menatapnya bingung. Ada apa, Bu? Kamu dan gadis ini. Kami tidak menyetujui hubunganmu, Stella menyatakan. Kami tidak keberatan jika kamu tetap berteman, tetapi ayahmu dan aku tidak bisa mentolerir ini. Stephanie berhenti makan dan sama terkejutnya dengan Ben. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah, Nyonya Miller? Ben dan saya saling mencintai dan... Permisi, Stella mendorong kursinya ke belakang dan melompat berdiri. Siapa yang memberimu hak untuk menyela pembicaraanku dengan putraku? Mata Stephanie berkaca-kaca. Saya tidak bermaksud begitu. Saya minta maaf. Maaf? Stella memelototinya. Permintaan maafmu tidak akan menyelesaikan apapun. Apakah kamu ingin tahu mengapa aku sangat marah? Ya, itu karena kamu terlalu besar dan suatu hari nanti kamu akan meledak jika kamu terus makan seperti itu. Tidakkah kamu pikir kamu lebih menyukai makanan daripada putraku? Dia berteriak pada Stephanie yang air matanya tidak berhenti.
Tapi Stella belum selesai. "Kamu tahu, mari kita langsung saja ya. Aku tidak menginginkanmu dalam hidupnya. Apa kamu mengerti? Tinggalkan dia sendiri." Pada titik ini Ben kehilangan ketenangannya. "Bu, itu benar-benar kejam. Berhenti menghinanya seperti itu." "Diam Ben," ayahnya ikut campur. "Jangan membantah ibumu di depan siapapun. Apakah kamu lupa sopan santun?" Ben tidak percaya dengan cara orang tuanya bersikap. Stephanie di sisi lain tidak bisa menahan air matanya dan tiba-tiba pergi. "Maaf Ben," katanya sebelum pergi. "Aku tidak tahu kamu memanggilku untuk ini. Terima kasih telah menghinaku seperti ini." Saat Stephanie pergi, Ben sangat marah. "Apakah kalian berdua benar-benar gila? Apa yang baru saja kalian lakukan?" Ben memberitahu orang tuanya bahwa dia mencintai Stephanie dan hanya ingin menikahinya. Tetapi mereka menolak untuk mendengarkan. Bahkan karena dia masih bergantung secara finansial pada mereka, mereka mengancam akan memotongnya secara finansial jika dia menikahi Stephanie. Pada akhirnya Ben terpaksa putus dengan Stephanie meski dia bersedia menikahinya. Stephanie menangis ketika dia mengatakan padanya bahwa itu sudah berakhir di antara mereka. "Ben," dia memohon padanya, berlinang air mata, "jangan lakukan itu. Kita bisa mencari tahu. Kita bisa melakukan sesuatu. Maafkan aku, Steph," katanya. "Aku harap kamu akan memaafkanku suatu hari nanti." Setelah putus dengan Stephanie, orang tua Ben memperkenalkannya kepada putri teman keluarga mereka, Mia. Dia adalah segalanya yang diharapkan orang tua Ben di masa depan. Menantu mereka ramping, cantik, dan menakjubkan. Stella dan Richard berpikir itu adalah cara terbaik untuk mengalihkan perhatiannya dari Stephanie. Tapi Mia tidak seperti Stephanie. Dia dingin, egois, dan sombong. Ben membencinya dan akhirnya mengakhiri hubungan dengannya. Ketika orang tuanya tahu, mereka mulai meneriakinya. Tapi Ben sudah cukup. "Cukup," dia berteriak. "Kalian benar-benar mengendalikan hidupku. Seperti aku bahkan tidak bisa bernafas tanpa persetujuan kalian. Akan lebih baik jika kalian mengusirku." Gerutunya dan berjalan pergi, membanting pintu kamarnya di belakangnya. Sejak hari itu Ben mulai menjaga jarak dengan orang tuanya dan dia jarang berbicara dengan mereka. Selain itu, dia tampak gelisah sepanjang waktu. Richard dan Stella akhirnya menyadari bahwa mereka membawa putra mereka menjauh dari mereka yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Jadi mereka memutuskan untuk menebus kesalahan mereka dan pergi menemui Stephanie. Sedikit yang mereka tahu apa yang menunggu mereka. Stephanie bingung ketika dia mendengar bel pintu berdering pagi itu karena dia tidak mengharapkan pengunjung. Yang lebih mengejutkannya adalah orang tua Ben di teras rumahnya. "Tuan dan Nyonya Miller, apa yang Anda lakukan di sini?" Richard dan Stella bertukar pandang canggung. "Kami minta maaf atas apa yang terjadi terakhir kali," kata Stella. "Kami sekarang mengerti bahwa Ben tidak akan pernah mencintai seseorang sebesar dia mencintaimu. Maafkan kami dan nikahi dia, kami mohon." Tapi Stephanie menolak. "Maaf Tuan dan Nyonya Miller, tapi aku tidak akan kembali ke Ben. Jika dia benar-benar mencintaiku, dia akan berjuang untukku daripada mundur. Tapi sayang, Anda membuang-buang waktu di sini, Tuan dan Nyonya Miller," dia memotong. "Maaf, tapi aku sekarang memiliki seseorang dalam hidupku." Richard dan Stella melihat seorang pria muda menyiapkan sarapan saat Stephanie membuka pintunya lebih jauh. "Tom dan saya telah bersama selama beberapa waktu dan kami bahagia," ungkap Stephanie. "Terlebih lagi dia dan orang tuanya mencintaiku apa adanya. Jadi tolong jangan pernah ganggu aku lagi." Dengan itu Stephanie membanting pintu hingga tertutup.
Orang tua Ben mengerti bahwa merekalah yang harus disalahkan atas kesengsaraan putra mereka, tetapi tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Anak-anak Anda memiliki hak untuk bahagia dan memutuskan sendiri. Stella dan Richard membuat perselisihan antara Ben dan Stephanie karena dia tidak sesuai dengan standar mereka. Tindakan mereka sangat mempengaruhi Ben dan dia akhirnya menjauh dari mereka. Kecantikan terletak di dalam. Pada akhirnya Stephanie menemukan seseorang yang mengaguminya apa adanya dan dapat membelanya. Tom melihat keindahan dalam diri Stephanie yang tidak dapat dilihat oleh orang tua Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.